Selamat datang kembali di Ops Channel bersama gue, Oboy Gisnandar. Teman-teman semua, ini merupakan episode perdana dari program terbarunya Ops Channel. Namanya Ops Survey. Ops Survey merupakan sebuah program di mana gue akan membuat sebuah survei kecil-kecilan, versi gue pastinya, di mana gue akan mengangkat sebuah topik yang menarik, kemudian gue akan mencari para partisipan yang bersedia untuk mengikuti survei yang gue adakan, dan hasil dari survei tersebut akan gue share kepada teman-teman melalui sebuah video. Dengan harapan, selain untuk hiburan, survei ini dapat menjadi media untuk kita belajar berbagai macam pendapat orang lain. Nah, di episode perdana ini, gue akan mengangkat sebuah topik yang menarik. Temanya, ideologi pernikahan. Jadi teman-teman, gue sudah melakukan survei ini sejak 2 bulan yang lalu. Yes, 2 bulan yang lalu. Karena memang prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Alasan gue mengangkat tema ini, karena gue merasa pernikahan menjadi momok yang menakutkan untuk sebagian orang, terutama untuk para laki-laki. Atas dasar itulah gue membuat survei ini untuk membuktikan bahwa masih banyak loh perempuan dan orang tua yang mau menikah dan dinikahkan dengan cara sederhana. Berhasilkah gue membuktikan hal tersebut? Langsung aja kita masuk ke surveinya. Alright, jadi teman-teman, gue sudah melakukan survei ini kepada 20 orang partisipan. Teman-teman bisa lihat sendiri nama-namanya. Yang pasti, range usia dari peserta. Yang pasti, range usia para partisipan itu mulai dari 18 sampai 27 tahun. Jadi teman-teman, di survei ini gue memberikan 6 buah pertanyaan kepada seluruh partisipan. Nah, pertanyaan pertama adalah, menurut kamu, pernikahan itu apa sih? Sebelum gue kasih tahu list jawabannya, gue pengen kasih info sedikit nih. Jadi, jawaban yang ada di list survei ini itu murni teman-teman ya. Tidak ada yang gue lebih-lebihkan. Hanya gue perbaiki di titik komanya aja, supaya gue bacanya itu lebih gampang. Oke? Gadis dari Jakarta. Pernikahan itu sebuah alur rantainya perjodohan yang sudah digarisi Tuhan. Nurma, Jakarta. Proses sakral di mana 2 orang bahkan 2 keluarga disatukan. Dinar, Jakarta. Pernikahan itu ibadah terlama kita sama pasangan kepada Sang Pencipta. Dan pernikahan itu sebuah hubungan antara perkeluarga yang harus kita jaga nama baiknya. Tasya Prisil, Jakarta. Pernikahan itu adalah ketika seseorang sudah menemukan jati dirinya yang sesungguhnya dan menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat dan sudah siap semuanya, baik itu mental, keuangan, dan resikonya. Jeges, Jakarta. Suatu perjanjian ke pasangan, keluarga, kedua belah pihak, dan ke Tuhan. Kalau kita mampu dan bisa sehidup semati, susah senang, tua muda, kaya miskin, dan terima kurang dan lebihnya pasangan. Vivit, Jakarta. Pernikahan buat gue menyatukan sepasang kekasih dengan cara menikah dan didoakan banyak orang. Semoga menjadi keluarga samawa. Banyak pernikahan pun terjadi sebelum waktunya karena kenakalan anak muda, kayak hamil duluan, atau tuntutan dari ortu yang udah dijodohin. Dan pernikahan pun bukan berarti itu jodoh mereka ya. Banyak yang pacarannya kalem-kalem aja, baik-baik aja, malah pisah setelah melakukan pernikahan. Febri, Banten. Pernikahan itu 2 orang yang punya tujuan yang sama. Olep, Jakarta. Ikatan janji suci sekali untuk selamanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk bersama selamanya tanpa ada rasa berdosa. Singkatnya seperti itu. Oh ya, Makassar. Menurut yang aku tahu nih ya, pernikahan dalam agama itu sebenarnya sakral banget, apalagi kita udah janji langsung sama Allah. Tergantung keyakinan masing-masing antara si cowok sama si cewek. Mau itu menikah karena saling suka ataupun memang karena dijodohin, intinya mau nyatuin 2 jiwa buat saling lengkapi gitu kan, dan saling ngejaga. Tapi kalau lihat dari different side-nya nih ya, banyak banget tuh kasus perceraian karena alasan gak ada kecocokan atau faktor ekonomi dan sebagainya lah. Bicara soal kecocokan itu emang sulit banget. Toh namanya juga nyatuin 2 kepribadian. Contohnya deh, orang tua kita pasti sering berantem kan soal sepele, terus habis itu baikan lagi. Emang pernikahan tuh gitu, harus ada yang ngalah salah satunya, kalau nggak jadi ambyar. Jadi gini, sebelum menikah tuh harus bicarain baik-baik ke depannya harus gimana. Kalau dirasa emang udah nggak srep, ya udah cari yang lain. Mel, Jakarta. Pernikahan sebuah momen sakral yang mengandung makna arti saling memahami, menerima kekurangan, membangun bahtera rumah tangga.
tangga. Yaya, Banten. Janji suci dengan ikatan pernikahan. Sari Jambi, menurut aku, pernikahan itu komitmen jangka panjang. Setiap sela dari pernikahan itu kompleks, bukan pasal cinta atau tidak. Tapi gimana antara suami dan istri bisa saling melengkapi satu sama lain, menjalankan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, sehingga tercipta makna dari rumah tangga itu sendiri. Helena, Jogja. Menurutku pribadi sih, pernikahan itu cara halal menyalurkan nafsu selain lewat jalan zina. Bisa juga buat mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab, mimpi dan tujuan hidup yang sama, punya keturunan dan respek satu sama lain. Iga Cimahi. Menurut aku, pernikahan itu buat lengkapin ibadah, di mana dua orang yang punya pandangan dan prinsip yang berbeda bisa bersatu dalam satu rumah demi mencapai tujuan bersama yang dibangun atas dasar cinta, realita, dan komitmen. Anggun, Palembang. Menyatukan dua manusia yang sama untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan, berbagi suka duka, menjalani kehidupan bersama-sama, saling ketergantungan tanpa ada orang lain di dalam suatu hubungan itu. Tasya, Batam. Pernikahan itu ikatan, komitmen, kebersamaan, hidup baru. Sasa, Kediri. Pernikahan itu suatu hubungan yang sakral dan dimana kita mulai memasuki atau menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Rosita, Pekanbaru. Menurut aku, pernikahan itu suatu hal yang sangat penting dan serius. Karena itu momen sekali seumur hidup yang kita jalani sampai kita menutup usia, insya Allah. Kita nggak boleh salah pilih orang, nggak boleh asal-asalan seperti milih baju, harus benar-benar pas di kedua belah pihak. Bukan hanya sekedar dua hati aja, tapi dua keluarga besar. Terus hal seriusnya, kalau di tengah pernikahan kita ngerasa nggak cocok, kita nggak bisa minta ganti atau ulang kembali. Karena ini bukan game yang bisa kita lakukan, ya cuma meneruskan apa yang udah kita pilih. Intinya, dasarnya pernikahan menurut aku itu harus sayang, bertanggung jawab, berani nerima resiko, sama-sama mau belajar, sama-sama mau memikul, seiman, sepemikiran. Gak apa-apa beda pendapat, asal jangan beda perasaan antara kedua belah pihak. Harus dengan waktu dan orang yang benar-benar tepat, siap lahir dan batin, baru ada tercipta pernikahan ini. Anissa, Bukit Tinggi. Pengikatan janji oleh dua orang, laki dan perempuan, supaya sah menurut norma agama, sosial, dan hukum. Dinda, Lamongan. Pengikatan janji suci antara dua orang yang saling mencintai dengan tujuan menyempurnakan ibadah, menghalalkan pernikahan, dan menjauhi zina. Itulah jawaban dari soal pertama. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Esensi atau nilai dari sebuah pernikahan menurut kamu itu apa? Gadis, Jakarta. Tanggung jawab dalam berkomitmen, karena beberapa orang suka lupa sama tanggung jawabnya saat orang tersebut tidak bersama pasangannya. Nurma, Jakarta. Ibadah dan ketaatan. Dinar, Jakarta. Nilai dari pernikahan itu harga diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan amit-amit ya cerai, berarti harga diri kita jatuh dong, karena kita nggak bisa jaga hubungan pernikahan kita sendiri. Tasya, Presil, Jakarta. Adanya tanggung jawab bersama, saling mendukung terlebih jika sudah memikirkan untuk memiliki anak dan juga saling berbagi. Jeges, Jakarta. 1. Terhindar dari hal-hal negatif dari lingkungan sosial. 2. Kita saling melengkapi satu sama lain dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya suami dan istri nantinya bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Vivit, Jakarta. Janji yang harus tetap lo jalanin sampai tua, janji suka duka menjalani rumah tangga dan mempertahankan rumah tangga lo sampai akhir hayat. Febri, Banten. Rumit yang menjadi satu kebahagiaan. Olep, Jakarta. Agak panjang nih kalau bicara tentang nilai dari pernikahan. Sakral, suci, dan harapannya hanya dialami satu kali seumur hidup. Menjadi momen yang penting bagi perjalanan hidup setiap orang. Pernikahan itu bukan sekedar bertautnya dua insan antara wanita dan pria yang dilandasi niat tulus, kasih sayang, dan menjalankan perintah agama. Namun pernikahan adalah bertemunya dua jiwa, dua keluarga besar dengan karakter, budaya, latar belakang, pendidikan, suku, ras, bahasa, bahkan bangsa yang berbeda. Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan aturan yang udah dibuat pemerintah, minimal usia dengan pasal-pasalnya yang nggak tahu gue nggak apal mengenai angka dengan pasal-pasal, dengan aturan pun guna menghindari hal-hal yang diinginkan. Nggak diinginkan. Seperti perzinahan, MBA, married by accident, menikah usia dini, dan lain-lain. Banyak kalau dijabarin bisa satu buku. Oh ya, Makassar.
cinta dan kasih sayang sih menurut aku. Terus juga harus mampu buat ngebimbing kita ke jalan yang lurus. Pernikahan itu kan sangat besar tanggung jawabnya, jadi nggak bisa main-main. Mel Jakarta. Mencari ridho Allah mulai dari tujuan pernikahan, bagaimana menentukan pasangan yang baik, melakukan sebuah khitbah atau peminangan, sampai bagaimana cara untuk mengedukasi anak pada sebuah pernikahan dalam Islam. Yaya, Banten. Sesuatu yang sakral termasuk ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab. Sari, Jambi. Pernikahan itu sesuatu yang sakral. Ketika ada pernikahan ataupun ijab terucap, artinya suami dan istri sudah mengikat janji di hadapan Allah. Helena, Jogja. Pernikahan ngaruh banget sama kepribadian dua manusia sampai akhir hayat. Terus pernikahan juga ikatan yang terus melekat pada tiap manusia sampai akhir hidupnya. Iga, Cimahi. Keseriusan, komitmen, kompak, saling menghargai, mampu bekerja sama. Anggun, Palembang. Saling memahami, saling percaya, saling menyayangi, dan mencintai. Tasya, Batam. Pernikahan itu bukan cuma menyatukan dua orang, tapi dua keluarga. Pernikahan gak ada artinya kalau gak ada restu. Sasa, Kediri. Nilai pernikahan itu dasar dari tingkah laku kita satu sama lain. Bisa diartikan juga sebagai tanggung jawab. Rosita, Pekanbaru. Nilai dari sebuah pernikahan itu kita bisa menerima sikap satu sama lain, kekurangan satu sama lain, dan juga menuntut untuk saling membimbing. Jika tidak ada di antara itu, mungkin sebuah pernikahan tidak akan bahagia atau berjalan seperti yang diinginkan. Anissa, Bukit Tinggi. Apa ya pernikahan itu? Pastinya ada nilai ibadah di dalamnya. Pernikahan juga bukan cuma cinta aja, harus ada komitmen di dalamnya. Dinda, Lamongan. Menurutku nikah itu sekali seumur hidup dan selamanya, dan momen yang sangat penting dari setiap perjalanan seseorang. Menikah bukan hanya tentang mencintai satu sama lain, tapi juga bisa menerima dengan tulus sifat, sikap dari seseorang tersebut. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Kamu setuju nggak kalau nilai sebuah acara pernikahan itu yang terpenting ada di sahnya? Gadis, Jakarta. Tidak, masih kurang karena sah belum bisa menjamin. Nurma, Jakarta. Bingung? But ya deh, dalam agama gitu kan buat melambangkan kalau udah halal. Dinar, Jakarta. Tidak, karena kita berhak merayakan pernikahan kita sendiri dan memberikan uang yang kita punya buat si calon istri sebagai bentuk menghargai ibunya yang sudah membesarkan si calon istri kita ini. Tasya Prisil, Jakarta. Setuju, karena sebelum berucap sah, terdapat akad yang merupakan perjanjian dari awal pernikahan. Jeges, Jakarta. Tidak, karena kalau nggak ada resepsi, berarti yang tahu cuma keluarga inti. Selain mengundang tanda tanya dari keluarga besar yang nggak diundang, nggak ada special memory gitu buat diceritain ke anak cucu, cicit. Vivit, Jakarta. Tidaklah, karena setelah sah, lo masih harus jalanin hidup yang lebih rumit. Jadi jangan mentang-mentang lo udah sah, malah jadi seenaknya. Lo kagak tidur-tidur ya boy? Oke, lanjut. Febri, Banten. Ya, kadang takdir cepet, tapi tidak dengan cepet sama keadaan. Siapa sih yang gak mau nikah dengan resepsi yang indah, ya nggak? Tapi kadang sebuah pernikahan bukan untuk itu aja, untuk siap sama kemampuan kita. Mampu hanya ini misalnya, kebutuhan di jangka panjang, planning setelahnya. Olep, Jakarta. Setuju nggak setuju sih, tapi ngelihat dari zaman sekarang, sah aja sih nggak cukup. Kalau secara intern, harus sesuai sama batin dan syarat-syarat tiap orang beragama. Karena kadang syaratnya belum sesuai, udah main sah-sah aja. Kalau secara ekstern, sah antara kedua insan. Perlu juga sah antara kedua belah keluarga, menyatunya. Kalau sah, tapi kedua belah keluarga nggak menyetujui, ya menurutku kurang. Oh ya, Makassar. Menurutku, aku iya. Karena yang terpenting dalam pernikahan itu mahar, terus wali dan saksi. Mel, Jakarta. Setuju, tapi ya itu, diakuin secara agama dan pengadilan. Kenapa? Karena di mata Allah nggak sah zina. Dan kalau tidak sah secara pengadilan, maka keberadaan pernikahan gitu kayak kurang lengkap. Karena kan penting juga diakui negara. Ngerinya suaminya atau istrinya nikah sama yang lain or selingkuh. Dan pastikan penting buat catatan sipil kalau andai kata salah satu meninggal or anak lahiran butuh kakak. Yaya, Banten. Setuju, sebenarnya tergantung pada diri kita. Pernikahan kita mau dibawa ke arah mana? Kalau memang niatnya untuk ibadah, ya no problem. Sari, Jambi. Enggak, kalau menurut aku yang terpenting dari sebuah acara pernikahan itu adalah ijab kabul. Helena, Jogja. Tidak,
Iga Cimahi. Iya, karena kan kita tahu ya, kalau di Islam, kalau ada pasangan yang mau menikah itu harus ada calon mempelai wanita dan laki-laki. Bagi mempelai wanita harus ada wali dan ada saksi. Kata sah ini menandakan bahwa ijab kabul atau janji yang diucap laki-laki merupakan tanda bahwa dia siap menanggung lahir batin anak orang. Kata sah itu ibarat ucapan ayah yang setuju anak perempuannya diambil orang gitu. Anggun Palembang. Tidak, pernikahan itu sakral, butuh perjuangan and cinta tulus sebelum kata-kata sah itu terucap. Tasya Batam. Enggak. Sasa Kediri. Iya, karena momen yang paling sakral dan yang paling terpenting itu kan di bagian akad. Jadi untuk selebihnya itu nggak terlalu penting sih menurutku. Rosita Pekanbaru. Iya, setuju. Karena kata sah itu yang buat resminya sebuah pernikahan bagi aku. Anissa Bukit Tinggi. Iya, setuju banget lah. Dinda Lamongan. Iya, karena menikah itu tidak perlu yang wah. Acara itu hanya formalitas. Yang penting sahnya. Nah, dimulai dari pertanyaan yang ketiga ini, gue sudah merangkum jawaban mana yang setuju dan mana yang tidak setuju. Dan gue juga sudah membuat persentase yang setuju dan tidak setuju. Ini dia. Kamu setuju nggak kalau nilai sebuah acara pernikahan itu yang terpenting ada di sahnya? Dan hasilnya adalah 11 suara setuju, 9 suara tidak setuju. Dengan persentase yang setuju 55%, yang tidak setuju 45%. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Menurut kamu, masih banyak gak perempuan yang mau cukup menikah hanya dengan prosesi akad dan syukuran sederhana aja? Gadis Jakarta. Masih sih, termasuk gue. Karena nikah itu ibadah. Kalau mikirin untuk yang mewah-mewah, gak ada habisnya. Malah setelah menikah itu yang akan banyak rintangannya memulai kehidupan, ketimbang rintangan menuju pelaminan. Nurma Jakarta. Masih banget kak. Dinar Jakarta. Masih. Tasya Presil Jakarta. Kalau menurut gue pribadi, mungkin ada beberapa perempuan yang menginginkan itu. Tetapi sebagian besar wanita menginginkan hal yang lebih. Lebih dalam artian dapat mengundang banyak orang atau dapat berarti seumur hidupnya. Syukuran yang sederhana pun banyak pandangannya. Ada yang sederhana dalam hal budget atau sederhana di dalam prosesi resepsinya. Semuanya balik lagi ke keputusan kedua belah pihak. Jeges Jakarta. Masih ada kok. Vivit Jakarta. Banyak banget menurut gue. Masih banyak yang mau begitu. Febri Banten. Banyak, salah satunya saya. Olep Jakarta. Banyak aja, cuma emang gak begitu kelihatan. Karena kan mereka emang gak publish dan intern aja. Jadi banyak orang yang nggak tahu. Dan model seperti itu juga ada beberapa faktor. Selain MBA, keterbatasan kemampuan, lebih mengutamakan ibadah, sudah menikah lebih dari 1 kali, dan lain-lain. Oh ya, Makassar. Mungkin ada beberapa yang memang tidak ingin ribet, tapi sekitar 10% lah kalau ada. Mel Jakarta. Mungkin masih ada yang mau. Tergantung ya. Maybe ada yang mau nikah, ada resepsi. Karena mungkin ada yang berpikiran nikah kan seumur sekali. Mungkin maksudnya sekali seumur hidup gitu ya. Kapan lagi kita buat momen indah gitu. Sebenarnya dalam Islam juga sederhana, cuman emang adat budaya kita. Ya, Banten, banyak banget. Sari, Jambi, masih banyak kok. Helena, Jogja, masih ada, tapi mungkin gak terlalu banyak. Mungkin sih ya. Iga, Cimahi, masih banyak, cuma gak ke-expose aja kisahnya. Tapi kita tahu juga ya, kadang ada perempuan yang maunya akad dan syukuran sederhana. Tapi karena faktor adat dan faktor orang tua juga mempengaruhi suatu acara pernikahan anaknya. Dan faktor adat yang udah turun-menurun inilah yang sulit dihilangkan di masyarakat Indo. Jadi stigma dari menikah itu harus ada acara resepsi yang bisa dibilang wah dan gak bisa dihilangkan karena mungkin pendapat mereka kalau dipestain acaranya cuma sekali seumur hidup. Anggun Palembang. Kalau banyak mungkin enggak, tapi pasti ada kok. Tasya Batam. Masih banyak, apalagi yang tahu dengan keadaan atau kondisi keuangan yang gak cukup baik di luar mungkin hal-hal lainnya. Sasa Kediri. Masih banyak, asal laki-lakinya juga gak salah pilih pasangan aja. Rosita Pekanbaru. Masih, contohnya aku. Niat dari diri sendiri cuma mau sederhana aja. Tapi kadang orang tua maunya pernikahan anaknya harus yang istimewa biar bisa dikenang. Kan itu untuk sekali seumur hidup. Anissa Bukit Tinggi. Masih sih, karena yang terpenting itu udah sahnya. Sederhana aja, uangnya juga bisa ditabung buat kehidupan selanjutnya. Dinda Lamongan. Gak bisa mastiin sih, karena itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau aku pribadi sih punya impian mengadakan pesta yang seramai mungkin.
Tapi kalau keadaan gak mendukung, bisa aja akad dan syukuran sederhana aja, karena pesta yang meriah itu masih di urutan nomor 2 setelah akad dan sah. Nah, persentase yang setuju dan tidak setuju dari soal nomor 4 sebagai berikut. Menurut kamu, masih banyak nggak perempuan yang mau cukup menikah hanya dengan prosesi akad dan syukuran sederhana aja? Dan jawabannya, 20 suara setuju, yang berarti kan 100% setuju. Kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Seandainya pasangan kamu yang sekarang, kelak atau nanti ada laki-laki yang tiba-tiba datang mau nikahin kamu, tapi dia cuma mau acaranya akad aja, dengan pertimbangan laki-laki tersebut lebih memprioritaskan uang yang ada untuk kehidupan setelah pernikahan, kamu mau nggak? Gadis Jakarta, mau aja, berarti dia satu pemikiran sama gue. Malah bagus sih kalau menurut gue. Jadi dia mikirnya ke depan, bukan stok hari ini aja atau dikata jalanin aja. Ya harus punya gambaran juga, jadi sudah dipersiapkan. Nurma Jakarta, mau, abis itu bulan madunya ke Maldives. Jadi uang resepsinya mending dipakai nabung buat anak gitu. Oke. Dinar Jakarta, enggak, ada 2 faktor di sini. Yang pertama, tradisi keluarga gue harus pakai acara resepsi om. Yang kedua, rejeki setelah pernikahan itu pasti ada jalannya sendiri. Tasya Presil Jakarta, kalau itu terjadi di gue sama pasangan gue punya tabungan bersama. Habis itu omongin terlebih dahulu konsep pernikahannya, baru atur budgetnya. Sekiranya uang tabungan itu dipakai semua untuk acara pernikahan saja, atau jikalau ada lebih, baru untuk kehidupan setelah pernikahan. Kalau posisinya yang punya tabungan cuma pihak laki-laki, ya balik lagi ke gue bilang, omongin konsep pernikahannya. Sebisa mungkin gue bantu juga, jadi nggak semuanya tergantung pada tabungan atau budget dari dia. Untuk urusan kehidupan selanjutnya setelah pernikahan, nanti diatur kembali budgetnya. Jeges Jakarta, gue yang ngadain resepsi. Kan nikah itu nggak satu pihak doang yang diberatkan. Pokoknya tetap harus ada resepsi, walaupun nggak semewah nikahnya Tasya Farasya. Vivit Jakarta, mau, karena gue sangat menghargai orang yang melihat masa depan daripada untuk acara sekarang tapi masa depannya nggak ada. Karena kebanyakan di sekeliling temen gue banyak yang maksain resepsi dengan cara utang sana sini. Ini kayaknya fakta banget ya. Febri Banten, mau, kuy berangkat meluncur. Oke, jangan lupa harus ada dak dik duk dulu, ser di hati juga. Yes, dak dik duk ser di hati. Oled Jakarta, bahaha, seneng banget nih pasti. Tapi ya balik lagi, yang mau nikahin ini kalau emangnya calon gue ya oke aja. Tapi kalau masih asing ya masih perlu pendekatan. Kesepakatan asal disepakatin sama kedua belah keluarga. Aku sih yes aja. Oh iya, Makassar, kalau aku mau lebih memilih masa depan yang ingin tertata bagus daripada hamburin duit seharian. Mel-mel Jakarta, maulah pasti. Semua perempuan bakalan mau punya pasangan yang memikirkan seperti itu. Yaya Banten, mau banget. Sari Jambi, tentu. Helena Jogja, aku mau daripada uang puluhan juta habis dibuat beberapa hari acara resepsi doang. Mending buat kebutuhan setelah nikah. Masuklah pemikiran cowoknya. Seandainya masih ada juga cowok yang mikir hal itu. Iga Cimahi, mau banget sebenarnya. Cuma gimana ya kak? Yang tadi aku bilang, orang tua pasti ikut campur dalam hal kayak gini. Gak mungkin enggak. Dan susah buat dihindari juga. Mungkin keadaan saat corona gini memang resepsi itu dibiarkan. Tapi semisal setelah corona, kemungkinan bakal ada acara resepsi. Dan kalau memang orang tua kekeh harus ada resepsi pun, aku sebagai anak sebisa mungkin gak mau bebanin mereka dalam urusan finansial resepsi. Akan lebih baik kalau mau gelar resepsi yang simple dan murah meriah, yang penting ada gitu. Anggun Palembang, mau banget, dan itu yang aku cari selama ini. Yang terpenting gak usah dengerin apa kata orang. Tasya Batam, bukan gak mau, tapi gak bisa karena tuntutan sosial. Selain dari sisi ada Tasya sendiri, juga karena pekerjaan Tasya sekarang gak memungkinkan kalau cuma akad aja. Tasya setuju kalau uang yang ada itu lebih penting untuk setelah pernikahan. Cuma ya tuntutan sosial itu tadi yang mau gak mau mengharuskan, walaupun tidak mewah tapi ada. Sasa Kediri, mau. Rosita Pekanbaru, mau aja, karena kan kita juga harus memikirkan ke depannya gimana. Ya walaupun uang bisa dicari, mau ada acaranya dibesar-besarin atau cuma sekedar aja, bagi aku nggak masalah. Anissa Bukit Tinggi, ya mau aja sih, tapi kan acara resepsi di sini ada di 2 rumah laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya di rumah dia nggak ada, di rumah aku juga bisa.
biasanya sih gitu. Tapi ada juga orang-orang yang nggak bisa. Paling sederhana ya syukuran aja. Dinda, Lamongan, no problem, karena kehidupan setelah pernikahan itu lebih penting daripada memprioritaskan acara pesta pernikahannya. Nah, hasil dari pertanyaan yang kelima adalah, seandainya pasangan kamu yang sekarang kelak nanti ada laki-laki yang tiba datang mau nikahin kamu, tapi dia cuma mau acara akadnya aja, dengan pertimbangan laki-laki tersebut lebih memprioritaskan uang yang ada untuk kehidupan setelah pernikahan, kamu mau atau enggak? Dan jawabannya 16 suara setuju dan 4 suara tidak setuju, dengan persentase 80% setuju dan 20% tidak setuju. Kita masuk ke pertanyaan yang keenam. Pertanyaan ini butuh pendapat dari orang terdekat kamu, yaitu orang tua. Coba tolong tanya ke orang tua kamu, apa mereka setuju seandainya anak perempuannya itu dinikahkan sama seseorang, tapi pernikahannya tersebut hanya sekedar akad, tanpa ada acara resepsi, acara mungkin hanya syukuran sederhana aja. Langsung disambung, alasannya kalau iya atau enggak, kenapa? Gadis Jakarta. Kalau orang tua gue mikirnya terserah anaknya, yaitu guenya, semampu guenya, ngebuat acara sebesar apa atau tidak, dan maharnya pun terserah guenya. Jadi alhamdulillah orang tua gue mengerti keadaan juga, dan yang penting tanggung jawab setelah menikahnya. Nurma, Jakarta. Kata ibu gue nih ya, enggak, kasihan anaknya, masa akad doang, kayak zaman dulu aja, nikah kan cuma sekali. Soalnya ibu punya anak perempuan aku doang, jadi dia pasti mau yang terbaik buat aku. Dinar, Jakarta. Ortu gue maunya anak-anaknya itu harus ada pesta pernikahan walaupun sederhana, tapi harus dirayakan om. Kalau hanya akad saja, keluarga gue takut dijadiin bahan omongan tetangga yang anaknya hamil di luar nikah. Dan ortu gue mau sih calon suaminya ini bisa memberikan sedikit tanggung jawabnya dia untuk mengambil si anak perempuannya dari keluarganya. Karena di mana-mana ortu udah pasti ngasih apa yang mereka punya untuk si anak. Dan ortu juga pasti mengharapkan suatu hari nantinya juga bisa dikasih apapun yang suaminya punya. Di sini gue memberikan pertanyaan kepada Dinar. Berarti even akad tapi ada acara syukuran kecil-kecilan gitu pun tetap nggak mau gitu ya? Atau misalnya dari elonya nggak masalah kalau cuma akad? Sebenarnya gue pernah debat masalah ini sama nyokap. Gue pribadi pun maunya hanya akad dan selamatan juga cukup. But nyokap nggak mau. Nyokap tetap berpegang teguh untuk mengadakan resepsi nikah. Ya walaupun dengan budget 30 juta ya om. Tasya Prisil, Jakarta. Ortu gue jawab nggak mau. Makanya jawaban gue yang di atas itu jawabannya. Karena mereka menganggap resepsi penting juga, dan gue pun berpikir demikian. Gue pun menanyakan hal yang sama dengan Tasya. Kalau ortu jawab, mereka mau seperti layaknya orang nikah seperti biasanya. Habis akad, resepsi gitu. Untuk syukuran kecil-kecilan pun bisa juga. Tetapi itu di luar acara intinya, hanya keluarga saja. Jeges, Jakarta. Ortu katanya setuju aja, asal pasangannya benar-benar bertanggung jawab sama omongannya, dan bisa jaga anak dan amanat mereka. Oke-oke aja kalau cuma syukuran sederhana. Vivit, Jakarta. Nyokap gue fleksibel, jadi asal kenapa alasan kita nggak mau diresepsiin buat dia masuk logika, dia pasti iya aja. Febri, Banten. Iya, hemat biaya loh, gak ribet, gak keluar uang banyak. Sing penting, wong tuane ikhlas, gak banyak utang sehabis pernikahan. Olep, Jakarta. Sebenarnya mereka tergantung gimana anaknya. Kalau udah disepakatin mau gitu ya gak masalah. Tapi kalau mau diacarain, keluarga harus bisa support karena yang mau jalanin anaknya. Gitu sih. Yang penting jangan sampai nanti kalau udah berkeluarga itu hidupnya susah. Makanya ditanemin dari kecil harus kerja walaupun perempuan. Seminimal mungkin punya usaha, tahu hasil sendiri, jadi nggak selalu memberatkan pria walaupun emang udah kewajiban. Makanya kalau dilamar pun balik lagi ke prianya nih, gimana dan akunya juga gimana. Kalau orang nilai mungkin antara simple atau nggak mau ribet atau emang bodo amat. Oh ya, Makassar. Kalau orang tuaku ya dilihat dulu kondisi calonnya gimana, dan alasan utamanya cuma akad doang, asal ada dasar yang jelas. Mel-Mel, Jakarta. Papaku Palembang, jadi dia kepengen adat Palembang. Pasti harus ada resepsi kayak ciri khas kebanggaan gitu. Bisa nari, bisa nunjukin nih pengantin Palembang. Yaya, Banten. Nggak setuju, karena mereka ingin melihat putrinya bahagia. Setidaknya mereka udah ngurusin anaknya dari bayi sampai sekolah tinggi. Tiba-tiba ada laki-laki yang mau menikahi anaknya hanya dengan akad. Gitu menurut orang tua aku. Tapi kalau menurut aku, terkadang ortu juga ngelihat gengsi sama tetangganya. Ya gitulah, kalau aku sih sebagai anak yang penting baiknya aja. Sari, Jambi. Kalau dari pendapat ortu Sari sih, namanya pernikahan sekali seumur hidup. Kalau bisa dirayakan dengan resepsi. Tapi kalaupun dirayakan dengan sederhana, nggak masalah. Helena, Jogja. Kata mamiku, it's okay. Gak ada masalah kalau maunya begitu. Terserah anaknya aja katanya. Begitu. Iga, Cimahi. Mungkin agak ribet aku jawabnya.
Jadi aku ini sorry, broken home. Dan pernikahan buat aku tuh bener-bener sulit dalam nentuin mau dibawa kemana ke depannya gitu. Oke, kalau menurut papa aku, dia orangnya simple, gak banyak nuntut, dan semua diserahin sepenuhnya ke aku. Mau ada resepsi atau enggaknya pun, dia gak mempermasalahkan karena dia tahu jalur setelah menikah itu seperti apa. Dan menurut mama, dia minta kalau suatu saat aku nikah harus ada resepsi. Bagi dia, acara itu penting dan harus banget pakai adat Sunda. Mungkin sulit juga ya kak, aku sebagai anak harus seperti apa karena mereka bener-bener beda pendapat dari segi apapun. Dan aku juga sebagai anak kadang suka pusing gitu, maunya simple tapi mama gak setuju. Mau ada acara, tapi papa ngutamain ke depannya nabung setelah nikah. Jadi sebelum aku menikah, mungkin akan banyak pertimbangan ke depannya mau seperti apa. Dan mungkin akan lebih baik juga harus banyak diskusi sama pasangan. Gue izin minum dulu ya. Anggun Palembang. Iya, semua keputusan di tangan aku dan pasangan. Karena yang menjalankan kami dan setiap keputusan pasti sudah dipertimbangkan dengan semua alasan. Tasya Batam. Gak setuju. Jadi di Padang, PNS itu masih termasuk pekerjaan yang terpandang banget. Apalagi Tasya anak paling besar, cucu pertama dan anak perempuan. Tahu sendiri kan, di Padang itu garis keturunannya berdasarkan ibu. Jadi dengan segala latar belakang itu tadi, orang tua sangat mengharapkan nanti kalau Tasya menikah diadakan pesta. Fungsinya buat memberitahu orang kampung kalau bisa beli sapi sekalian. Sasa, Kediri. Orang tua setuju karena orang tua berpendapat daripada uangnya dibuat hura-hura sehari semalam aja, mending dibuat buka usaha. Karena setelah nikah itu kan pasti juga banyak kebutuhan saat itu juga atau saat masa depan nanti. Rosita, Pekanbaru. Sama mama nggak masalah. Cuma karena aku anak terakhir, mama mau buat aku lebih dari kakak dan abangku untuk acara pernikahan. Tapi kalau emang nggak bisa, buat mama nggak apa-apa. Sederhana tapi berkesan. Gak terlalu memaksa, tapi kalau masih bisa usaha dan coba dulu, apa salahnya? Anissa Bukit Tinggi. Ya, kalau sekiranya gak mampu ya gimana lagi, sesuai sikon. Cuma itu jawaban mama. Dinda Lamongan. Tergantung kondisi orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu ya ngadain pesta pernikahan. Kalau enggak ya akad aja. Sama ngadain syukuran sederhana. Ya pokoknya tergantung keadaan aja sih. Itulah hasil jawaban pertanyaan ke-6. Pasti teman-teman penasaran sama hasil vote-nya, ya kan? Kali ini gue akan buat lebih menarik lagi. Ini dia. Dan hasilnya 13 suara setuju dan 7 suara tidak setuju. Dengan persentase 65% orang tua setuju dan 35% orang tua tidak setuju. Bukan hanya itu aja, hasil vote-nya sudah gue buat lebih terperinci dan lebih spesifik lagi. Ini dia. Menikah hanya akad dan syukuran sederhana. Perempuan tidak setuju. Orang tua setuju. Ternyata memperoleh 1 suara dengan persentase 5%. Menikah hanya akad dan syukuran sederhana. Perempuan setuju. Orang tua tidak setuju. Ternyata hanya memperoleh 4 suara dengan persentase 20%. Menikah hanya akad dan syukuran sederhana. Perempuan tidak setuju. Orang tua tidak setuju. Ternyata hanya memperoleh 3 suara dengan persentase 15%. Dan ini jawaban yang pasti teman-teman tunggu. Menikah hanya akad dan syukuran sederhana. Perempuannya setuju, orang tuanya setuju. Ternyata memperoleh 12 suara dengan persentase 60%. Yes, 60%. Wow. Inilah hasil rangkuman votingnya. Percaya nggak percaya? Ternyata di era modern saat ini masih banyak orang tua dan perempuan yang mau menikah dan dinikahkan hanya dengan akad dan syukuran sederhana. Jadi buat teman-teman, terutama para laki-laki nih, jangan pernah takut untuk mengambil langkah lebih serius dalam hubungan kalian. Yang penting ada komunikasi 3 arah antara kalian, pasangan, dan juga orang tua pasangan kalian. Gue yakin pasangan dan orang tua pasangan kalian akan mengerti keadaan kalian kalau kalian juga ngomonginnya baik-baik. Semoga hasil survei ini dapat memberikan hal positif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan juga kasih masukan untuk channel ini supaya channel ini dapat berkembang jauh lebih baik untuk kedepannya. Support channel ini dengan cara subscribe. Gua Obey Gusnandar. See you.